Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami akan coba melakukan presentasi dari materi tentang membuat video interaktif untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah desain pembelajaran PAI berbasis digital kami dari A25. Pengertian atau video sebagai media pembelajaran. Video merupakan bentuk media elektronik yang menggabungkan teknologi audiovisual, yaitu teknologi audio yaitu suara, digabungkan dengan video visual atau gabungan antara audio dan visual, gabungan antara suara dan gambar, sehingga menciptakan tayangan dinamis dan menarik karena perpaduan antara audio, suara dengan visual gambar. Konten video dapat dikemas dalam format VCD dan DVD sehingga memudahkan mobilitas dan penggunaannya. Kelebihan ini memungkinkan video dapat dengan mudah dibawa ke berbagai tempat, sementara kemampuannya menjangkau audiens yang luas membuatnya menjadi media yang efektif. Ditambah lagi, video dapat memberikan pengalaman visual yang kuat, menjadikan pilihan yang menarik untuk ditampilkan kepada berbagai khalayak. Dalam hal ini, memudahkan untuk murid atau peserta didik. Menurut Sujana dan Rifai, manfaat media video itu yang pertama dapat menumbuhkan motivasi dalam pembelajaran, baik itu motivasi kepada peserta didik, murid atau siswa, juga dapat menumbuhkan motivasi kepada pendidik, memberikan motivasi kepada guru, memberikan motivasi kepada dosen, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, manfaat media video yaitu makna pesan akan menjadi lebih jelas. Pelajaran yang diberikan dalam video tersebut akan menjadi lebih jelas sehingga dapat dipahami oleh peserta didik, dapat dipahami oleh murid, dapat dipahami oleh siswa, dan memungkinkan terjadinya penguasaan dan pencapaian tujuan penyampaian video pembelajaran yang ditujukan guna mempermudah peserta didik dalam memahami materi pelajaran yang mana tidak selalu sesuai dengan kebutuhan dan keinginan peserta didik. Kemudian unsur-unsur media video. Yang pertama, teks, yaitu teks terdiri dari beberapa bahasa atau unit-unit bahasa dalam penggunaannya. Sebuah teks terbentuk dari unit-unit bahasa yang digunakan, yang merupakan unit gramatikal seperti kata atau kalimat, namun tidak didefinisikan berdasarkan panjang kalimat. Teks seringkali dijelaskan sebagai kalimat-kalimat yang saling terkait, membentuk suatu kesatuan gramatikal yang lebih panjang dari sebuah kalimat biasa. Oleh karena itu, teks terdiri dari beberapa kalimat, membedakannya dari kalimat tunggal. Selain aspek gramatikalnya, sebuah teks juga dianggap sebagai unit semantik, yaitu unit bahasa yang terkait dengan maknanya. Dalam realisasinya, teks memiliki keterkaitan dengan klausa yang merupakan suatu bahasa yang subjek dan predikat, dan bila diberi intonasi final dapat membentuk sebuah kalimat. Dengan demikian, teks merupakan konstruksi bahasa yang melibatkan
unsur gramatikal dan semantik, membentuk suatu kesatuan komunikatif yang lebih luas daripada kalimat tunggal. Kemudian yang kedua, unsur media video adalah gambar. Gambar atau image. Gambar memiliki kemampuan untuk merangkum dan menyajikan data kompleks dengan cara yang baru dan lebih bermanfaat. Terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa satu gambar dapat menyampaikan 1000 kata. Namun hal ini hanya terjadi jika gambar tersebut dapat ditampilkan dengan tepat dan pada saat dibutuhkan. Gambar juga dapat berfungsi sebagai icon yang ketika digabungkan dengan teks dapat menunjukkan berbagai opsi atau pilihan yang dapat dipilih. Sebaliknya, gambar juga dapat tampil secara penuh layar menggantikan teks, namun masih mempertahankan bagian-bagian tertentu yang berperan sebagai pemicu. Jika bagian tersebut diklik, gambar tersebut dapat menampilkan objek atau peristiwa multimedia lainnya. Kemudian unsur media video adalah audio atau suara, yaitu sesuatu yang disebabkan perubahan tekanan udara yang menjangkau gendang telinga manusia. Itu menurut Suyanto 2003-273. Suara atau audio adalah sesuatu yang dihasilkan oleh perubahan tekanan udara yang mencapai gendang telinga manusia. Audio atau suara dapat dibagi menjadi beberapa jenis, termasuk waveform audio, format DAT, format MIDI, audio CD, dan MP3. Kemudian yang keempat, unsur-unsur media video adalah animasi. Penggunaan animasi dalam komputer dimulai seiring ditemukannya perangkat lunak atau software komputer yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti ilustrasi komputer dan pembuatan perubahan antara gambar satu ke gambar berikutnya. Dengan demikian, animasi komputer memungkinkan terbentuknya gabungan gambar yang menyatu, menciptakan suatu tampilan yang utuh dan dinamis. Kemudian manfaat video. Manfaat video menurut Andi Prastowo, yang pertama adalah memberikan pengalaman yang tak terduga kepada peserta didik. Memberikan pengalaman tak terduga kepada peserta didik dapat menjadi cara yang efektif untuk meningkatkan motivasi, meningkatkan keterlibatan dan pembelajaran peserta didik kita, murid kita, mahasiswa kita. Ada beberapa ide yang bisa kita ciptakan agar memberikan pengalaman tak terduga dalam konteks pendidikan. Misalnya pembelajaran di luar kelas. Ini memberikan pengalaman tak terduga kepada peserta didik. Kemudian pembelajaran kolaboratif, di mana setiap siswa memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Ini dapat mencakup pembuatan pameran, membuat drama, atau proyek seni bersama. Kalau dalam bidang PAI, mungkin dalam sholat berjamaah dan sebagainya. Kemudian bisa ide itu timbul simulasi dan permainan. Gunakan simulasi atau permainan peran untuk membawa konsep abstrak menjadi pengalaman yang lebih nyata bagi siswa. Kemudian manfaat video yang lainnya
Yang kedua adalah memperlihatkan secara nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin bisa dilihat. Jika kita ingin memperlihatkan sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin dilihat, kita dapat memanfaatkan efek optik, efek teknologi, atau eksperimen visual. Itu bisa kita lakukan dengan beberapa macam ide atau gagasan yang mungkin dapat memberikan pengalaman visual yang menarik dan memperlihatkan sesuatu yang pada awalnya mungkin tidak terlihat. Di antaranya yaitu rekayasa cahaya. Gunakan cahaya untuk menciptakan bayangan atau proyeksi yang memberikan ilustrasi objek atau gambar yang sebenarnya tidak ada di lokasi tersebut. Kemudian objek transparan, yaitu menciptakan objek yang transparan atau menggunakan teknik kamuflase untuk menyembunyikan atau menampilkan objek dalam konteks tersebut. Kemudian manfaat video yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu menganalisis perubahan dalam periode waktu tertentu. Menganalisis atau penelitian perubahan dalam periode waktu tertentu melibatkan serangkaian langkah sistematis untuk memahami transformasi yang terjadi. Mungkin kita bisa menggunakan langkah-langkah tertentu. Yang pertama yaitu kita tentukan tujuan analisis, kemudian kita menentukan periode waktu, kemudian yang ketiga identitas parameter atau variabel utama, kemudian kita kumpulkan data-data, kita organisir data tersebut, kita identifikasikan perubahan signifikannya, analisis tren dan pola, cari penyebab perubahan, evaluasi dampak, dan seterusnya. Kemudian yang keempat, manfaat video yaitu memberikan pengalaman kepada peserta didik untuk merasakan sesuatu keadaan tertentu. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik, memberikan pengalaman langsung kepada murid atau siswa kita dapat menjadi pendekatan yang sangat efektif untuk meningkatkan pemahaman, untuk meningkatkan pengertian, empati, dan keterlibatan mereka dalam suatu materi pelajaran. Misalnya kita menggunakan kunjungan di suatu lokasi tertentu, kemudian kita menggunakan proyek kegiatan masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu manfaat video adalah menampilkan presentasi studi kasus tentang kehidupan sebenarnya yang dapat memicu diskusi peserta didik. Bisa kita memberikan satu tema, kemudian kita floorkan ke peserta didik agar peserta didik menanggapinya dan seterusnya. Kemudian peran video dalam pembelajaran. Penggunaan video sebagai bahan bantu mengajar memberikan pengalaman baru kepada sejumlah pelajar. Media video dan televisi memiliki kemampuan membawa pelajar ke berbagai tempat, terutama jika lokasi atau peristiwa yang ditampilkan terlalu jauh untuk dikunjungi secara fisik. Misalnya dalam pembelajaran PAI kita menampilkan haji sehingga kita bisa mengambil gambar visual di Mekah, kita bisa mengambil gambar visual di Madinah, atau jika memiliki potensi risiko yang tinggi. Dengan demikian
Penggunaan video dalam konteks pembelajaran dapat memperluas ruang lingkup pengalaman pembelajaran dan memberikan akses yang lebih luas terhadap berbagai informasi dan situasi. Ketika orang melakukan haji, kita yang belum pernah melakukan haji, kita tunjukkan visual tentang haji, bagaimana itu tawaf, bagaimana itu sa'i. Peserta didik akan merasakan bagaimana pengalaman orang yang berhaji ketika melakukan tawaf, ketika melakukan sa'i, ketika melakukan lempar jumroh dan sebagainya. Ini manfaat atau peran dalam video pembelajaran. Dengan menayangkan video pelajaran, dapat merasakan seolah-olah mereka berada atau turut serta dalam suasana yang digambarkan. Seperti yang kita contohkan tadi. Kemudian penyampaian materi melalui video dalam pembelajaran tidak hanya sebatas mengikuti kurikulum. Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah pengaruh pengalaman dan situasi lingkungan sekitar peserta didik yang kemudian diintegrasikan ke dalam materi pelajaran yang disampaikan melalui video. Selain itu, dalam kegiatan praktek, peserta didik cenderung lebih mudah menerapkan apa yang mereka lihat dari video dibandingkan dengan materi yang disajikan melalui buku atau gambar. Aktivitas semacam ini dapat mempermudah proses belajar mengajar bagi peserta didik dengan guru, karena memungkinkan pengalaman langsung dan penerapan konsep yang diperoleh lewat video tadi. Sebagai penutup, dalam proses pembelajaran, penerapan media memiliki peran penting. Pemilihan media video memberikan manfaat besar dalam menyampaikan pesan secara efektif dalam pembelajaran. Media video dianggap sebagai salah satu media pembelajaran yang sangat tepat dan akurat dalam menyampaikan informasi, serta dapat signifikan membantu pemahaman peserta didik. Media video memungkinkan penyampaian pesan melalui tayangan televisi, tayangan film, dan dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang disampaikan oleh pendidik atau guru. Berbagai unsur yang terkandung dalam video seperti suara, teks, tulisan, animasi, dan grafik dapat bekerja sama untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih beragam dan menarik. Dengan adanya media video, peserta didik dapat mencapai kemampuan dalam berbagai ranah, termasuk kognitif, afektif, psikomotorik, serta meningkatkan kemampuan interpersonal mereka. Ini menunjukkan bahwa penggunaan media video tidak hanya berdampak pada pemahaman materi, tapi juga pada perkembangan keragaman atau beragam keterampilan dan aspek lainnya dalam proses pembelajaran. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Masih banyak kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.